31. Di sini kami memilih kasus banjir. Pengertian krisis lingkungan di dunia dan di Indonesia. Krisis lingkungan di dunia adalah kondisi darurat global yang terkait dengan berbagai masalah lingkungan yang mengancam kerugian pada bumi dan kesejahteraan manusia. Krisis lingkungan di Indonesia adalah situasi darurat yang berkaitan dengan berbagai masalah lingkungan yang mengancam negara ini. Faktor data kasus banjir. Banjir bandang yang terjadi di Sintang, Kalimantan Surat pada pertengahan November 2021 lalu disebut sebagai banjir terbesar yang terjadi selama 40 tahun terakhir. Banjir bandang pernah melanda Manado, Sulawesi Utara pada Januari 2014. Dari bencana alam yang terjadi ini mengakibatkan total 18 orang tewas, ribuan rumah warga rusak serta ribuan orang harus mengungsi. Kecamatan Langse, Kabupaten Pidie, Aceh pada awal tahun 2011 diguyur hujan yang sangat lebat dan tak henti-henti. Kondisi ini kemudian menyebabkan banjir bandang. Bencana banjir juga melanda wilayah Indonesia bagian timur, tepatnya terjadi di Wasior, Kabupaten Teluk Bendungan. Faktor penyebab banjir. Yang pertama ada hujan yang lebat, yang kedua sungai meluap, ketiga bendungan rusak, keempat tikungan drainase perkotaan, kelima gelombang badai dan tsunami, yang keenam penggundulan hutan, ketujuh urbanisasi, ke-8 perubahan iklim, yang ke-9 membuang sampah sembarangan, yang ke-10 pemakaian air tanah secara berlebihan. Solusi yang harus dilakukan: 1. Memiliki taman di sekitar rumah. Tentunya kamu sudah mengetahui bahwa pohon dan tanaman hijau dapat membantu mencegah banjir. Tanaman yang ditanam tersebut tentu akarnya akan masuk ke dalam tanah sehingga lubang di tancapkan tersebut akan menjadi jalur bagi air untuk masuk ke dalam tanah lebih jauh. 2. Membersihkan selokan sekitar rumah. Rutin membersihkan selokan tentu akan membantu kamu mencegah banjir. Penting untuk kamu harus melakukan pemeriksaan secara rutin, baik itu di selokan sekitar rumah maupun di jalur yang berhubungan langsung dengan rumahmu. Karena salah satu penyebab banjir tentunya dikarenakan dengan air yang mengalir dengan tidak sempurna. Ketiga itu membuang sampah pada tempatnya. Terlihat sepele, namun seringkali orang meremehkan hal ini. Yang akhirnya banyaknya orang yang melakukan hal ini membuat banjir terus muncul tanpa bisa dikendalikan. Buanglah sampah pada tempatnya, memang seharusnya wajib ditanamkan pada pikiran semua orang. Menyediakan biopori di lingkungan rumah. Adanya lubang biopori yang ditanam di dalam secara vertikal dengan kedalaman 100 cm wajib kamu sediakan demi menekan potensi banjir yang datang. Kamu dapat melakukannya dengan memasangnya di sekitar pohon, dasar selokan hingga pergelangan rumah. Melestarikan hutan atau pohon di sekitar. Tanpa disadari pentingnya untuk terus menjaga kelestarian hutan dengan melakukan hal-hal seperti mengurangi penggunaan kertas, tisu dan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan kayu. Ini adalah cara terbaik untuk terus mendukung kelestarian hutan yang akhirnya dapat menekan potensi banjir. Terakhir, menggunakan paving block. Menggunakan paving block ini sangat membantu dalam mencegah banjir. Hal ini dikarenakan penggunaan paving block yang dapat meresap air dan menyentuhkannya ke dalam tanah dengan baik. Keterkaitan banjir dengan kewirausahaan. Nomor 1, kerusakan fisik. Banjir dapat merusak gedung, peralatan, stok, barang, dan fasilitas perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Kedua, gangguan operasional. Banjir dapat mengganggu operasional perusahaan seperti gangguan pasokan listrik atau komunikasi yang dapat menghambat produksi dan layanan. Ketiga, kerugian keuangan. Kewirausahaan
kami. Mohon maaf